Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita memasuki materi terakhir kelas 10 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti semester genap. Materinya yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hijrah, titik awal dakwah Rasulullah di Madinah. Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam semakin berat. Di sisi lain, kesediaan penduduk Madinah atau Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah antara lain: tahun 621 Masehi, datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya, serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Kemudian yang mendorong Rasulullah dan umat Islam hijrah ke Madinah adalah adanya pemboikotan oleh kafir Quraisy. Mereka memboikot umat Islam, diantaranya melarang jual beli, melarang mengadakan perkawinan, dan melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Nah, setelah sampai di Madinah, substansi ataupun isi dakwah Nabi di Madinah yang pertama adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan tauhid, yaitu beribadah hanya menyembah kepada Allah. Di Mekah juga mengajarkan tauhid, dan begitu juga di Madinah juga mengajarkan tauhid. Dan tauhid itu adalah inti dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, al-ikhwah, yaitu persaudaraan. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dulunya namanya adalah Yasrib. Setelah Rasulullah datang ke Madinah, namanya dirubah dari Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah ibnu Zuhair, Ja'far. Rasulullah mempersaudarakan Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik. Dan selanjutnya setiap kaum muhajirin dipersaudarakan dengan kaum ansor, dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Yang ketiga, substansi dakwah Nabi di Madinah adalah al-musyawanah, yaitu persamaan manusia akan hak-haknya. Bahwa di Madinah pada saat itu sudah ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang yang menyembah berhala. Dan datanglah umat Islam. Di situ Rasulullah mengajarkan al-musyawanah, persamaan manusia dan haknya, bahwa manusia pada hakikatnya memiliki hak yang sama, di antaranya hak hidup, hak beragama. Dan di sana Rasulullah tidak memaksakan ajarannya kepada orang-orang kafir. Jadi yang ada adalah persamaan. Ketika sama-sama tinggal di Madinah, mereka bersepakat untuk saling menghormati dan untuk saling menjaga. Al-musyawanah. Yang ketiga, at-tasamuh, yaitu toleransi. Piagam Madinah yaitu perjanjian antara umat Islam dengan umat lain yang berbeda,
agar senantiasa saling menghormati dan saling membantu. Jadi bentuk toleransi antara umat Islam dengan umat lainnya di Madinah pada saat itu lahirlah Piagam Madinah, yaitu perjanjian kesepakatan antara umat Islam dan umat lainnya untuk saling menjaga, menghormati, dan saling membantu. Berikutnya, strategi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Strategi cara yang dilakukan Nabi dalam berdakwah di Madinah, yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yaitu diantaranya Rasulullah membangun masjid, di mana masjid pada saat itu bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah, tetapi masjid yang dibangun Rasulullah di Madinah difungsikan juga untuk berbagai macam urusan umat, mulai dari politik, sosial, dan sebagainya. Jadi masjid multifungsi ya. Kemudian yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah. Jadi strategi Rasulullah membina kehidupan bermasyarakat di Madinah yaitu membangun ukhuwah Islamiyah. Bagaimana menjadikan umat Islam satu dengan umat Islam lainnya, itu merasa bersaudara. Dan dasarnya ini memang perintah Allah, bahwa sungguhnya umat Islam itu adalah bersaudara. Yang namanya saudara itu memiliki hubungan yang kuat, rasa saling melindungi, rasa saling menyayangi, dan rasa saling membantu, dan rasa saling membela. Itu adalah ukhuwah Islamiyah. Berikutnya, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah. Jadi dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, sesama umat Islamnya harus bagaimana, umat Islam dengan umat lainnya harus bagaimana. Nah, Rasulullah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Kemudian strategi dakwah Rasul yang kedua adalah dakwah dengan mengirimkan surat kepada para raja. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghassan, raja di Mesir, di Abisinia, Persia, dan Romawi. Rasulullah berdakwah dengan mengirimkan surat yang intinya mengajak kepada raja-raja di sekitar Mekah pada saat dan Madinah pada saat itu untuk menerima Islam. Kemudian strategi dakwah Nabi yang ketiga yaitu penaklukan Mekah. Pada tahun ke-6 Hijrah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi SAW dan kaum muslimin berkemah di sana. Nabi dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekah dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah, yaitu Rasulullah menunda melaksanakan ibadah haji selama kurang lebih 2 tahun. Meskipun pada akhirnya orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah tersebut. 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Prestasi ini menurut orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-berhala di semua sudut negeri dihancurkan. Inilah yang disebut dengan Fathul Mekah.
yaitu dibukanya kota Mekah untuk umat Islam. Terjadi pada tahun 8 Hijriah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Dalam khutbah itu Nabi mengatakan, siapa yang menyarungkan pedangnya, ia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ia aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia juga aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai Muslim. Sejak peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan 10 Hijriah atau kurang lebih 630 sampai 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab, sehingga tahun itu disebut dengan tahun perutusan. Sejak itu, peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara seagama, dan persatuan Arab pun terwujud. Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Ia mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah memeluk Islam. Petugas keamanan dan para dai dikirim ke daerah-daerah untuk mengajarkan Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat. 2 bulan kemudian, Nabi SAW jatuh sakit, dan pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah wafat di rumah istrinya Aisyah. Demikian materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dan saya pribadi sebagai guru PAI dan Budi Pekerti kelas 10 menyampaikan permohonan maaf. Barangkali selama pembelajaran 1 tahun ini masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saya pribadi menyampaikan permohonan maafnya, dan saya ingatkan minggu depan sudah penilaian akhir tahun, yaitu ujian kenaikan kelas. Selamat belajar, mudah-mudahan apa yang diharapkan dari kelas 10 bisa terwujud, yaitu mendapatkan nilai yang baik dan bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas 11. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.